Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul kembali dalam kajian akidah, membaca kitab Al-Qaul Mufid ala Kitabit Tauhid, buah tulisan atau hasil yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan manfaat, memberikan faedah kepada kita semua melalui membaca buku ini, buku yang merupakan syarah kitab At-Tauhid. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam bahasan babu man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisabin. Orang yang mewujudkan tauhid dalam kehidupan dia, maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga adalah dambaan semua orang, ingin masuk surga. Siapapun itu dia ingin bahagia dunia bahkan akhiratnya. Maka ketahuilah di dalam agama kita ada hal-hal, amalan-amalan yang membuat orang itu bisa masuk surga, ya, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka di antara amalan tersebut, ya, di antara amalan yang membuat orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini adalah, kata Syekh, haqqaqat tauhid, wujudkan tauhid dalam kehidupan dia dengan sebenar-benarnya. Dia pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan dalam hal ini, ya, ada orang yang ini golongan, ada golongan manusia masuk surga lewat hisab dulu. Lewat hisab, ya, dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada juga, ya, dihisab dan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana banyak hadis atau ayat dalam hal ini, ya. Hadis diantaranya misalkan hadis dalam Sahih Bukhari disebutkan ketika ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, ya, dan sudah selesai semuanya, maka ada orang-orang yang mereka dulunya di dunia penuh dengan dosa, amalan perbuatan dosa, namun ada tauhid dalam hati dia, dan orang ini digambarkan dalam hadis sudah menghitam, sudah gosong wajah dan tidak lagi dikenal sebagai manusia, sebagai siapa dia tidak ada yang tahu.
maka Allah ambil dia, dilemparkan ke dalam sungai kehidupan, lalu dia pun hidup kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Jika ada iman di dalam hati namun penuh dengan dosa-dosa yang dilakukan dalam kehidupan dia, itu masuk surga lewat hisab dan azab, ya. Dan berbicara masalah orang mengatakan bahwa nggak apa-apa mampir ke neraka dulu nanti juga masuk surga, itu perkataan yang tidaklah keluar dari orang yang beriman, orang yang takut kepada akhirat. Karena gambaran akhirat itu sangat menakutkan, mengerikan. Bayangkan disebutkan di sana bahwa sehari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, sehari di akhirat, hari akhirat adalah sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa lama itu? Sekarang kita masih di tahun 2023. Ya, 2023 sudah banyak generasi yang punah. Sudah banyak nenek moyang kita nggak tahu di mana mereka dan bagaimana kondisi mereka di alam kubur dan seterusnya. Waktu yang cukup lama, namun di akhirat berarti 2 hari. 2000 tahun dunia, 2 hari akhirat. Namun masih ada orang mengatakan bahwa gampang, nanti juga masuk surga, paling mampir sebentar. Tidak boleh. Itu adalah ungkapan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali sedikit saja. Meremehkan dosa, ya, mempermain-main dengan neraka dan akhirat, ini adalah ungkapan dan kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Islam itu sebagaimana Anas mengatakan, orang mukmin itu dia dengan dosanya seperti orang yang berada di lereng gunung bukit yang hendak tumpah ruah jatuh menimpa diri dia. Itu orang beriman. Jadi dia takut dengan dosa-dosa, takut dengan istilah neraka, dan dia bergegas beramal saleh ingin mendapatkan surga. Dan kemudian disebutkan berbeda dengan orang-orang munafikun, orang kafir. Dia itu dengan dosanya, dengan maksiatnya, seperti dia melihat seekor lalat lalu dia usir lalat itu dengan mengucapkan hus pergi lalat. Begitulah orang kafir atau orang munafikun dengan dosa-dosa dia. Atau ungkapan yang sering didengar, diucapkan oleh banyak kaum muslimin di zaman kita, paling mampir ke neraka sebentar, nanti toh juga masuk ke dalam surga. Ini ungkapan yang tidak pantas. Ya, di dunia saja kita diuji oleh Allah dengan sedikit ujian, bagaimana pedihnya kita, paniknya, nangisnya orang tersebut, dan sempitnya bumi terasa dengan dosa-dosa yang dia lakukan itu. Maka apalagi akhirat. Maka muslim itu yang waras, yang cerdas, dia akan berusaha mencari jalan terbaik menuju surga Allah tanpa hisab, tanpa azab, tanpa ada antrian untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka diantara cara itu adalah tahqiqut tauhid. Wujudkan tauhid dengan benar di dalam kehidupan dia. Ya, sebagaimana Syekh mengatakan, babu man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin. Orang yang mewujudkan tauhid di dalam kehidupan, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini kemuliaan yang dahsyat. Kemuliaan yang dahsyat bagi seseorang yang dia bisa masuk surga tanpa ada hisabnya, tanpa ada azabnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka ya dia berhasil masuk ke dalam surga tersebut. Syekh mengatakan di sini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, tahqiqut tauhid takhlisuhu minasyirki wa la yakunu illa bi umurin thalatha. Ya, muqaddimah sudah kita sampaikan ya. Sudah ya? Berarti sekarang masuk ke hadisnya. Hadis dari Husain ibn Abdurrahman. Itu sudah? Belum? Baik. Dalam hadis yang disampaikan di dalam matan, kata Syekh, wa an Husain ibn Abdurrahman, dari Husain ibn Abdurrahman qala, berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubairin, aku waktu itu berada bersama Sa'id bin Jubair.
Faqala, lalu beliau mengatakan, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-bariha, siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Faqultu ana, kata Husain, saya, aku melihatnya. Summa qultu ama ana lam akun fi salatin. Ya, maka Husain mengatakan karena aku tidak sholat. Ya, aku tidak sholat sehingga dia melihat bintang. Walakinni ludirtu, tapi kata beliau, ya nggak sholat karena disengat kala jengking atau semisalnya. Qala fama sona'ta, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu, aku meruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik, apa yang membuat engkau melakukan hal tersebut? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang sampai kepada kami diriwayatkan oleh al-Imam Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, apa hadis tersebut? Qultu, aku katakan, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw huma. Kata beliau, hadis itu berbunyi tidak ada ruqyah kecuali dari sebab ain, penyakit ain, hasad ain atau humah demam. Ya, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain atau demam. Qala, lalu beliau mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami', alangkah bagusnya orang yang dia beramal sesuai dengan hadis yang dia dengar. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin, namun kata Abdurrahman Husain ibn Abdurrahman, akan tetapi sebuah hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam. Kata Ibnu Abbas, ya, sedikit membalas hadis yang disampaikan oleh Husain ibn Abdurrahman ini tentang ruqyah. Maka Ibnu Abbas membawa hadis yang lainnya tentang tidak boleh minta ruqyah. Hadis pertama mengatakan dianjurkan untuk minta ruqyah atau meruqyah, ya. Lalu hadis kedua yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, beliau seakan-akan mengkritik perbuatan Abdurrahman tadi. Maka beliau mengatakan ada hadis yang melarang ruqyah, yaitu hadis yang datang dari Abdullah ibn Abbas, di mana Nabi mengatakan dalam sebuah mimpi Nabi, beliau mengatakan uridat alayyal umam, aku diperlihatkan umat-umat sebelum. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu, maka aku melihat ada seorang nabi, bersamanya adalah beberapa orang pengikut saja. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani, ada nabi pengikutnya hanya satu atau dua pengikut saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, ada seorang nabi enggak punya pengikut sama sekali. Ini dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan kepada beliau umat-umat sebelum kita, sebelum Islam, sebelum beliau diutus, maka diperlihatkan ada umat bersama nabinya, ada nabi bersama 1-2 pengikutnya, ada nabi bersama 5 orang pengikutnya, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Sebanyak itu dia berdakwah, nggak dapat pengikut, tugasnya hanya berdakwah, tidak tugas dia yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla menyampaikan risalah kebaikan kepada manusia. Ada atau tidak ada pengikutnya, sampai mati berdakwah demikian, sampai tidak ada pengikut. Walaysa ma'ahu ahadun, enggak ada pengikutnya. Idrufi'a li sawadun azim, kata Nabi, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kumpulan yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku kira mereka ini umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh, maka ada yang menyampaikan, wahai Muhammad, ini bukan kaummu, ini Musa bersama kaumnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim, maka aku pun melihat kembali, tiba-tiba terlihat sebuah kumpulan yang lebih banyak, yang banyak. Faqila li hadhihi ummatuka, maka dikabarkan kepadaku, wahai Muhammad, inilah umatmu yang banyak. Wa ma'ahum sab'una alfan
Bersama mereka itu, di kalangan mereka ada 70.000 yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. 70.000 di kalangan umat itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Summa nahadha fadakhala manzilah. Kemudian Nabi pun duduk lalu masuk ke dalam rumah beliau. Setelah menyampaikan itu, fakhadun nasu fi ulaika, maka manusia pun larut dalam perdebatan. Ya, siapa 70.000 itu? Para sahabat berdebat tentang menafsirkan siapa mereka. Ada mengatakan faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menafsirkan 70.000 itu adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Sebagian menafsirkan 70.000 itu adalah kata mereka orang-orang yang terlahir dalam Islam dan tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan banyak penafsiran yang lainnya. Lihat para sahabat menafsirkan hadis Nabi. Ya, ternyata tafsirannya semuanya salah. Sahabat menafsirkan. Bagaimana kalau orang-orang kita menafsirkan hadis atau ayat dengan akal-akal dia tanpa merujuk kepada hadis Nabi? Di zaman banyak orang mengatakan, ya menurut saya, beragama menurut saya. Ini sahabat Nabi, mereka menafsirkan tentang 70.000 itu, ternyata tidak ada satupun yang betul dalam tafsiran mereka itu. Makanya menafsirkan ayat, menafsirkan hadis itu harus dengan hadis juga, harus dijelaskan oleh hadis. Ya, hadis yang lain yang merinci tentang hukum mutlak, hukum umum yang ada pada hadis itu. Buktinya sahabat pun salah dalam hal ini. Sehingga pelajarannya artinya tidak boleh, jangankan kita, ya sahabat pun salah, berarti tidak boleh berbicara tentang agama Allah tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa alasan. Sama sekali tidak boleh orang berbicara agama tanpa ilmu. Tidak boleh mengatakan menurut saya, itu kan di zaman itu, ini kan beda zamannya, ini kan zaman ini dan itu. Tidak ada, harus kembali kepada dalil. Inilah agama kita. Maka Nabi memberikan komentar terhadap tafsiran dari 70.000 itu. Kata beliau, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun keluar menghadap kepada mereka. Fa akhbaru, maka mereka pun mengabarkan tentang pendapat si fulan dan si fulan dalam menafsirkan 70.000 orang masuk surga tersebut. Maka beliau mengatakan, humul ladzina la yastarqun, ternyata yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini adalah memiliki sifat-sifat mulia. Di antaranya kata Nabi, la yastarqun, tidak minta ruqyah. Pertama, tidak minta ruqyah. Wala yaktawun, tidak berobat dengan besi panas, dengan setrika. Wala yatatayyarun, ini yang kedua, ya, karakter ahli surga tanpa hisab, tanpa azab. Pertama, tidak minta ruqyah. Yang kedua, tidak berobat dengan besi panas. Wala yatatayyarun, tidak meyakini sesuatu sial, mendatangkan kesialan. Ini ketiga. Wa ala rabbihim yatawakkalun, karakter keempat, mereka ini tawakalnya tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada makhluk manapun dia, maka dia hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. 4 karakter mereka. Inilah tafsiran dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka terjawablah apa yang terjadi di kalangan para sahabat berupa pertanyaan-pertanyaan, perdebatan di kalangan mereka tersebut. Ternyata, ya, mereka orang-orang itu memiliki 4 sifat. La yastarqun, tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak meyakini sesuatu sial, dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka ini adalah ahli tauhid,
orang yang mewujudkan tauhid, menyandarkan dirinya kepada Allah, segala sesuatu dia sandarkan kepada Allah, maka dia pasti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, minta ruqyah kepada orang artinya ada sisi, ada nilai, ada harapan. Dia bertawakal kepada orang itu di dalam kesehatan dia, di dalam pengobatan diri dia. Minta ruqyah. Ya, kenapa tidak langsung ruqyah diri sendiri, membaca ayat Al-Quran, dia berwudu, baca ayat, baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir jin dan setan itu, untuk mengusir penyakit dia. Kenapa datang ke fulan dan fulan itu? Walaupun dalam hal ruqyah ini ulama kita berbeda pendapat. Ya, apakah boleh orang itu minta ruqyah ataukah tidak? Karena ruqyah ini ada dua macam. Ada dua macam ruqyah. Ada yang pertama ruqyah yang merupakan kesyirikan, jampi-jampi yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mantra-mantra, jampi-jampi yang tidak jelas bacaannya apa, maknanya apa, qomat kamit tanpa jelas dan semisal itu, ini syirik, tidak boleh. Ya, ini yang pertama. Ini sepakat akan keharamannya. Membaca mantra ruqyah untuk menyembuhkan orang ya yang tidak kembali kepada Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih dalam doa-doa ruqyah, maka ini sepakat ulama tidak boleh, tidak diperbolehkan akan hal tersebut. Yang kedua, minta ruqyah yang berdasar Al-Quran, dibacakan Al-Fatihah kepada pasien itu, dibacakan ayat kursi kepada orang yang sakit itu, dibacakan suratul Baqarah atau suratul Jin atau muawwizataini al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas kepada orang itu. Lalu dia sebelumnya dia minta. Apa hukum meminta ini? Pada dasarnya sepakat ulama ini boleh, namun mereka berbeda apakah dia makruh ataukah tidak. Di sini poin khilafnya para ulama kita. Lalu nanti apakah yang minta ruqyah tadi terhalang dari masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, masukkah dia ke dalam istilah la yastarqun ini ataukah tidak? Ya, ulama kita pun berbeda pendapat pada sampai poin itu. Maka dua pendapat ulama, dua pandangan ulama kita. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksudkan minta ruqyah di sini, dilarang minta ruqyah adalah kata mereka tidak minta ruqyah yang mengandung kesyirikan tadi. Ya. Adapun yang ruqyah lalu dengan ayat-ayat dan doa-doa, maka tidak masuk di dalam kategori ini. Artinya jika ada orang minta ruqyah, tolong dibacakan ayat-ayat kepada dia, maka dia ada peluang, tetap punya peluang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab nanti di akhirat, karena dia minta yang syar'i, bukan minta ruqyah yang syirik. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa di sini mutlak, kata mereka, sama saja baik itu yang syirik ataupun yang non syirik, yang sunnah ayat Al-Quran ataupun doa-doa dalam hadis, maka tetap dilarang karena sama saja kedua-duanya mengandung sisi menyandarkan kesembuhan kepada orang itu, padahal dia mampu untuk menyembuhkan dirinya dengan dia membaca ayat-ayat, dia membaca doa-doa yang Nabi ajarkan untuk orang tersebut, untuk dirinya sendiri. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat-ayat ya dan semisal itu. Ala kulli hal, bahwa ulama kita berbeda pendapat dalam hal ini. Yang cenderung rajih, Allahu taala a'lam bisawab, yang dimaksudkan minta ruqyah yang dilarang di sini adalah minta ruqyah yang mengandung syirik saja. Adapun minta ruqyah dengan ayat-ayat atau doa-doa, maka tidak masuk dalam kategori ini. Ya, artinya dia masih ada peluang untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, sekalipun dia minta ruqyah itu. Karena
hal itu dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Hanya saja ya tadi dikatakan bahwa berbeda antara orang itu diruqyah dengan dia minta ruqyah. Ada orang yang terlihat mungkin kurang sehat oleh saudaranya, maka dia diruqyah tanpa dia minta, kata sebagian ulama kita. Yang kedua, dia minta tolong ruqyah saya, dia minta ruqyah, maka ya yang kedua ini dia meninggalkan sesuatu yang afdal, ya khilaful afdal, dia menyelisih sesuatu yang afdal. Namun yang terbaik bahwa tidak minta ruqyah sama sekali, berobatlah sendiri, bacalah ayat-ayat, bacalah doa-doa zikir yang memang mengandung ruqyah, seperti yang Nabi baca, misalkan ya membaca basmalah 5 kali, lalu audzubillahil azim ya min syarri ma ajidu wa uhadzir, dia sambil memegang tempat dia keluhkan dalam tubuh dia itu, dibaca 7 kali, diulang-ulang dan seterusnya. Dan sampai-sampai ulama kita mengatakan bahkan tidak bagus ya membuka klinik-klinik ruqyah. Orang buka klinik ruqyah lalu dia melakukan ruqyah dan semisal itu tidak bagus, kata mereka. Ini tidak mendidik umat, bahwa yang benar ajarkan manusia untuk berobat mandiri, ruqyah mandiri. Belajarlah Al-Quran, belajarlah Islam yang benar, taat kepada Allah Azza wa Jalla, tinggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, dan zaman kita zaman modern semacam ini, ternyata kita banyak ya butuh untuk berobat dengan Al-Quran, berobat dengan Al-Quranul Karim, ya, karena Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Ya, kata para ulama kita, diantaranya Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan obat di sini, kata beliau, obat rohani dan juga jasmani. Obati dengan Al-Quran itu. Bacalah Al-Quran, dia akan sehat. Sering-seringlah membaca Al-Quranul Karim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang ruqyah, ya. Maka di sini ada isyarat pentingnya kaum muslimin itu belajar Islam. Pentingnya kaum muslimin belajar Islam. Semua orang dianjurkan menjadi orang saleh. Semua orang itu dianjurkan menjadi orang yang berilmu di dalam agama kita. Tidak ada orang alim, orang suci, lalu di sana ada pendosa. Datanglah pendosa ke orang yang suci minta ruqyah, tidak bagus dalam agama kita. Semua orang berhak masuk surga, semua orang berhak menjadi orang saleh, maka disuruh untuk belajarlah Al-Quran. Kata ulama, selagi dia bacaan Al-Qurannya bagus, ya, tajwidnya benar, panjang pendek hukum-hukum huruf itu bagus, tepat bacaannya, ya, itu lebih berkhasiat, lebih bisa mengusir jin dan setan, ya, lebih bisa mengusir jin dan setan. Maka belajarlah Al-Quran, jangan malas belajar Al-Quran, karena hakikat Al-Quran itu adalah obat untuk kita. Dibacakan, kita baca, kita dengar saja, dia obat, ya, baca lebih menjadi obat berkhasiat untuk diri kita, ya. Maka demikian. Namun pada kenyataan banyak kaum muslimin tidak fasih baca Quran, tidak lancar baca Quran. Ini menjadi PR besar kita. Hadis-hadis ini, ya, mengajarkan kita orang Islam itu mari belajar yang betul. Marilah belajar Al-Quran yang benar, khatamkan Al-Quran. Dulu para sahabat Rasulullah, ini nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya, biasanya mereka mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Itulah kebiasaan para sahabat, ya, berarti sehari mereka itu rata-rata membaca 10 juz atau 15 juz, sampai 2 hari khataman 30 juz. Itulah kebiasaan mereka dahulu dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu secara bahasa artinya yang dibaca, sesuatu yang dibaca,
Hendaklah kita baca secara terus-menerus Al-Quran, bukan mengatakan pernah khatam, pernah baca dulu ketika TPA atau PAUD lalu orang tua tasyakuran dan bersedekah. Bukan, ya, bukan itu. Al-Quran diturunkan untuk kita baca seterusnya sampai hari kiamat. Begitulah Al-Quran itu. Namun kita asing, ya, sudah jarang menemukan ada seorang ayah, seorang ibu di rumahnya sibuk baca Quran, khataman sekian juz dalam sehari baca sudah jarang, ya. Bahkan bacaan pun susah, berat, sehingga bawaannya malas baca Quran. Tidak bagus. Bagaimana kita bisa mengobati diri kita dengan Al-Quran kalau baca Quran juga malas, sudah malas, bacaan pun salah dan tidak betul di dalam hukum-hukum tajwidnya, ya. Jadi ini aib bagi kita umat Islam, tidak dekat dengan Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, jika hati kita ini bersih, hati kita jauh dari dosa maksiat, niscaya dia tidak akan kenyang dengan Al-Quran, tidak akan bosan dengan Al-Quran itu. Maka kaum muslimin belajar, harus banyak belajar tentang Al-Quran. Bacalah Al-Quran tersebut. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun, dia tidak berobat dengan besi panas, ya, dengan besi panas. Dulu kalau orang berobat, ya, penyakit apa misalkan, maka dia tempelkan besi panas di luka tersebut, maka mungkin virus bakteri itu yang melukai atau ada di luka itu akan mati dengan panasnya besi yang menempel di tubuh itu. Itu cara berobat di kala itu, ya. Namun Islam belakangan itu dilarang karena merusak, ya. Nabi mengatakan layak tahun, walaupun sebagian mengatakan maksudnya di sini adalah makruh saja, ya. Hal ini makruh saja dan tidak dilarang secara mutlak. Wala yatatayyarun, yang ketiga, tidak meyakini sesuatu yang sial. Ini berat di zaman kita, banyak keyakinan masyarakat tentang sesuatu mendatangkan kesialan, ya. Ada angka sial, ada kejadian sial, ada perbuatan sial, ada bulan sial, hari sial, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penghalang kita masuk surga, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Serahkan kepada Allah. Semua baik dalam agama kita, semuanya baik. Bahkan Aisyah mengatakan, atau hadis Nabi mengatakan, sial itu hanya ada pada 3: kendaraan, tetangga, dan perempuan. Mana sialnya tetangga? Tetangga yang selalu bikin onar di lingkungan kita, nggak damai dengan kita, bikin onar aja, iri dengan apa yang kita miliki, bikin rusuh dan semisal itu, ya. Ada tetangga memblokade jalan tetangganya, itu haram hukumnya. Itu tetangga yang sial, tetangga yang sial. Tetangga yang tidak akur dengan tetangga itu namanya tetangga yang sial. Nabi mengatakan lagi, ada kendaraan sial. Mana kendaraan sial? Kata ulama, kendaraan yang tidak dibawa ke medan jihad. Dulu onta, kuda-kuda mereka yang mereka sayangi, yang mereka cintai, favorit mereka, tidak dibawa jihad, tidak dibawa berperang di jalan Allah, di medan tempur untuk berjihad, itu sial. Sekarang tidak ada kuda, tidak ada onta, adanya mobil di rumah. Mobil itu bisa sial. Kenapa? Nggak pernah dibawa ke majelis ilmu, nggak pernah dibawa anak istrinya ke masjid untuk ibadah kepada Allah. Itu pun kendaraan sial. Kendaraan sial semacam itu. Yang ketiga, perempuan sial, istri sial. Mana istri sial? Kata ulama, perempuan yang tidak melahirkan banyak anak. Perempuan yang tidak melahirkan banyak anak itu sial. Berarti banyak yang sial di kalangan perempuan. Istri hanya berani punya anak 1 atau 2, 3, 4, dia menolak, nggak mau punya anak. Itu istri sial dalam agama kita. Sekira banyak istri sial? Ya, semoga tidak. Semoga tidak. Karena sepakat, suami istri sepakat cukup 2 saja. Anak cukup 2, nggak usah lebih dari 2. Berarti dua-duanya sepakat untuk kesialan. Karena dasar Islam itu punya anak banyak. Nabi berbangga dengan orang yang anaknya banyak, ya, karena masing-masing, ya, diciptakan oleh Allah dengan bekal masing-masing, dengan bekal rezeki masing-masing.
Ini persoalan yang ketiga ini tentang sial, ya tidak, wala yatatayyarun, tidak meyakini sesuatu sial. Nah, ini termasuk penghalang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, di masyarakat kita berkembang terus. Ya, berkembang terus keyakinan tentang sesuatu yang diyakini sial itu. Nabrak kucing di jalan, ini sial katanya. Harus kembali dan menguburkan kucing itu dan istighfar, taubat, kucing itu bila perlu dikafani, dimandikan, dikuburkan. Karena kalau tidak bakal sial. Ini termasuk. Padahal nggak ada bedanya. Ada ayam, kucing, katak, tikus ditabrak di jalan tuh sama saja. Nggak ada bedanya. Ya, sama saja. Kemudian piring jatuh di rumah, gelas pecah di rumah, diyakini ini bakal sial. Ada apa ini? Tunggu kejadian yang aneh dan musibah akan terjadi pada rumah tangga itu dan seterusnya. Ini tidak boleh diyakini. Ya, tidak boleh diyakini hal semacam itu. Atau mendengar suara burung atau yang lainnya, maka sesuatu yang semacam ini tidak boleh diyakini, harus dibuang dari benak pikiran kita. Nggak ada yang sial, semuanya baik di dalam agama kita, semuanya baik di dalam agama kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, menyandarkan sesuatu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ini pun berat di zaman kita karena kehadiran Allah di dalam pikiran dan hati kita sudah tipis sekali. Ya, kita jarang tawakal kepada Allah. Yang ada tawakallah kepada kekuatan kita, kepada kepintaran kita, kepada keamanan yang kita miliki, kepada security perumahan kita, kepada gembok pintu kita yang paling mahal pun bagus. Lupa Allah Azza wa Jalla. Ya, berkendaraan, kepada helm kita, kepada jaket anti angin kita dan seterusnya, lupa Allah Azza wa Jalla. Ini juga penghalang. Karena tawakal ini kurang kepada Allah, maka dia menjadi penghalang untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini pun sering terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana hati dia tertuang sepenuhnya untuk berharap kepada selain Allah, lupa Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan ya mungkin Allah itu terakhir dalam kehidupan dia. Setelah pintu si A nggak mampu memberikan jawaban kepada dia, pintu si B nggak bisa juga memberikan solusi, maka barulah dia datang kepada Allah. Ini tawakal orang zaman kita. Ya, yang seharusnya Allah yang pertama kali dan yang terakhir kita minta pertama dan terakhir hanya kepada Allah Azza wa Jalla, diiringi dengan ikhtiar. Ya, ikhtiar, usaha, lalu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di zaman Rasulullah ada seorang yang dia mengatakan tawakal, lalu dia lepas onta tersebut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tawakal kepada Allah untuk keamanan ontaku, lalu dia lepas. Kata Nabi, salah, yang tepat ikat onta anda dengan cara yang baik dan benar dan tawakal kepada Allah. Itu caranya tawakal yang betul. Ada ikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan memberikan hasil dari usaha tersebut. Jangan katakan ya usaha tidak mengkhianati hasil. Betul ungkapan orang ya. Usaha tidak mengkhianati atau hasil tidak dikhianati. Usaha akan sejalan dengan ya hasil, kata orangnya. Tidak selalu demikian, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah tawakal. Ya, ada usaha tawakal. Kata ulama kita, orang yang dia bersandar kepada usaha tanpa tawakal kepada Allah, maka dia jatuh kepada perkara syirik. Ini syirik. Ya, ada orang yang dia tawakal kepada Allah, tidak ada ikhtiarnya, ini jatuh ke dalam maksiat. Ya, dosa. Ya, ikhtiar tanpa tawakal, syirik kepada Allah. Atau yang kedua, ya, tawakal tanpa ikhtiar, tawakal tanpa ikhtiar, ini maksiat.
Disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang dua kondisi orang itu, yaitu yang pertama kata beliau, ada orang yang dia bersandar kepada usahanya, jeripayahnya, pengalamannya, kekuatannya tanpa melibatkan Allah, tawakal kepada Allah, ini jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, dia tawakal kepada Allah lalu dia tidak berusaha maksimal, ini jatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang benar usaha maksimal lalu serahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya tawakal yang benar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka mereka masuk surga 70.000 jumlahnya ini dengan 4 sifat. Ulama kita menyikapi angka ini, katanya 70.000 ini sedikit. Ini warga Jakarta 70.000. Berapa warga Jakarta? Ada jutaan ya. 70.000 ini bisa kita nggak dapat tiket masuk surga karena sedikit. Itu bisa jumlah jiwa satu kecamatan saja 70.000, belum kabupaten ya, belum, berarti sedikit ini, belum negara-negara Arab ya kan, belum yang lainnya. Generasi yang sudah punah pun barangkali mereka sudah dapat, kita nggak dapat. Berarti sedikit 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa 70.000 ini di dalam bahasa Arab dia tidak menunjukkan pembatasan, hakikat pembatasan. Ini gaya bahasa Arab ya. Namun maksud dari 70.000 ini adalah jumlah banyak, saking banyaknya. Tidak 70.000, mesti jutaan, mungkin juga ratus juta maksudnya ya. Karena angka 70.000, angka 7, 73, 700, 7.000, 70.000 di dalam bahasa Arab itu berarti sebuah ungkapan kiasan untuk mengungkapkan ungkapan yang banyak. Seperti dalam bahasa kita mengatakan apa? Alasanmu 1001. Diajak masjid, diajak sholat, diajak belajar, selalu beralasan. Maka orang itu bilang apa? Kamu ya 1001 alasan. Belum 1001, baru 5 alasan dia, tapi sudah dibilang 1001. Nah, ini ungkapan kiasan dalam bahasa kita untuk menunjukkan makna jumlah yang banyak. Berarti 70.000 ini bukan arti pembatasan, maksudnya banyak dengan 4 karakter yang dimiliki oleh mereka. Selagi dia punya 4 sifat ini, tidak minta ruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak meyakini sesuatu sial, bertawakal tinggi hanya kepada Allah. 4 sifat ini ada pada seseorang, dia pun berhak mendapatkan tiket ke surga itu tanpa hisab dan tanpa azab. Ini pendapat pertama, cara memahami hadis ini ya. Yang kedua mengatakan bilangan ini adalah bilangan yang valid, nggak bisa diubah-ubah kata mereka ya. Lalu bagaimana dengan 70.000 itu, apakah itu sedikit? Kata mereka, ternyata makna hadis ini ada kelanjutan lainnya. Hadis ini hanya potongannya. Karena disebutkan dalam Sahih Bukhari atau Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lainnya. Maka setiap 70.000 dikalikan 70.000 lagi. Nanti yang 70.000 berikutnya bawa lagi 70.000 berikutnya, yang sama kriteria yang dimiliki oleh mereka dalam 4 hal ini. Tidak minta ruqyah, layak tahun, tidak berobat dengan besi panas, wala yatatayyarun, tidak meyakini sesuatu yang sial, dan bertawakal tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua pendapat itu mungkin sah ya. Yang pertama ada sisi benar ya, yang kedua juga sama demikian. Yang terpenting di sini bahwa kita jaga iman kita kepada Allah, jagalah tauhid, ketergantungan kita hanya kepada Allah, jangan bersandar kepada makhluk, jangan bersandar kepada manusia, kepada yang lainnya
ya, sandarkan semuanya kepada Allah dan diiringi dengan usaha ikhtiar yang syar'i, yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara faedah hadis ini, ya, bahwa hak Allah Azza wa Jalla untuk memasukkan hamba ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, itu mutlak hak Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa orang mengatakan masa orang sudah capek dan ini Allah kan maha pengampun. Tidak ada itu. Semuanya menjadi hak mutlak bagi Allah Azza wa Jalla dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hamba tersebut. Kemudian dan itu adil, itulah keadilan bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak dikatakan zalim dengan sebab itu masa fulan masuk surga tanpa hisab tanpa azab, yang ini masuk surga dengan hisab dan azab, yang itu masuk neraka tidak akan masuk surga dan seterusnya. Tidak boleh. Itulah keadilan bagi Allah, karena Allah yang punya alam semesta ini. Hak Allah untuk mengatur sesuai dengan kehendak Allah, dan semua yang Allah lakukan itu adil. Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al, tidak ditanya. Allah tidak boleh dikritik, ditanya tentang apa yang diperbuat. Wa hum yus'alun, merekalah yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kitalah yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Faedah berikutnya bahwa mimpi Nabi itu adalah wahyu. Di sini Nabi bermimpi, uridat alayal umam. Kata beliau, aku diperlihatkan dalam mimpi. Ya, ternyata di antara mimpi itu ada umat beliau yang masuk surga 70.000 tanpa hisab tanpa azab. Ini mimpi Rasulullah, ya, maka dia adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi orang-orang di zaman kita. Ada orang bermimpi lalu dia dibuat syariat tertentu lalu dia amalkan. Ini salah. Nggak boleh orang, ya, mendasari agamanya kepada mimpi. Nggak boleh. Sebagian orang bikin ajaran, dia mimpi 3 hari untuk melakukan dakwah 3 hari, atau mimpi berdakwah 7 hari, mimpi berdakwah sebanyak 1 bulan ke Bangladesh atau Pakistan, dan misalnya dari mimpi itulah dia bangun akidahnya, dia bangun keutamaan dakwahnya. Maka ini tidak boleh kata ulama kita, karena ya itu dibangun di atas mimpi, tidak di atas dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah. Maka hal semacam itu tidak diperbolehkan. Ada lagi yang mimpi macam-macam, pokoknya inilah amalan itulah. Maka jika ada orang bermimpi dikasih sebuah amalan yang memang dia tidak dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mimpi itu tidak boleh diamalkan. Tidak boleh diamalkan. Sekalipun dia mimpi bertemu Nabi di dalam mimpi itu, tidak boleh diamalkan. Kenapa? Jalan ke surga itu sudah final, sudah tuntas dijelaskan Rasulullah. Dalam hadis kata beliau, tidak ada sebuah amalan yang mendekatkan ke dalam surga atau amalan yang menjauhkan dari neraka kecuali aku sudah jelaskan kepada kalian semuanya. Ya, tidak ada sesuatu pun kecuali sudah dijelaskan. Tinggal kita ini menimbah ilmu, istilahnya belajar, mengkaji, bertanya, amalkan itu. Karena ya, amalkan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ada orang Arab Badui datang, ya Rasulullah, aku ingin sebuah amalan untuk masuk surga. Kata Nabi, bertauhid kepada Allah, menegakkan salat, kemudian berzakat, puasa, haji, maka engkau bisa masuk surga. Dia minta lagi, ya Rasulullah, apakah ada yang lainnya? Tidak ada, kecuali engkau melakukan yang sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, haji sunnah, dan yang lain-lainnya dari amalan sunnah. Maka dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan tambah ajaran Islam ini, dan aku tidak akan kurangi sedikit pun dari yang engkau sebutkan. Ya, maka kata Nabi ketika dia pergi, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang tadi. Lihatlah orang tadi, kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Artinya sudah jelas semuanya, nggak butuh mimpi. Sebagian orang bermimpi punya amalan ini, puasa sekian hari, zikir sekian hari, ini itu dalam mimpi lalu diamalkan. Tidak boleh.
ya, jalan ke surga sudah jelas, syariat sudah sempurna, nggak butuh diamandemen, nggak butuh direvisi lagi untuk menuju surga itu. Toh yang ada aja sudah banyak, sudah berat diamalkan. Sholat ke masjid aja menjamin surga, tapi orang ingin surga cari amalan lainnya, nggak bisa, nggak bisa. Ya, jalan ke surga kata siapa? Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, man ahabba, barang siapa yang ingin, kata beliau, an yalqallaha ghadan musliman, matinya mati muslim, husnul khatimah, falyuhafid ala haula'i salawatil khams min haitsu yunada bihin, tolong jaga sholatnya yang 5 di masjid. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nggak ada lagi amalan yang lainnya. Sekarang banyak orang cari-cari amalan yang praktis, yang singkat, ingin ke surga, yang diajarkan Nabi dia nggak lakukan, nggak akan ketemu surga. Itu sesat jalannya, nyasar jalannya itu. Ya, karena orang-orang mulia yang Nabi sebutkan, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, mereka orang-orang yang ahli sholat. Sholat di mana? Di masjid, bukan sholat di tempat-tempat tertentu, gelap gulita, lalu buat-buat amalan. Itu tidak, bukan jalan surga. Itu bukan jalan surga. Jalan surga adalah jalan Nabi dan para sahabatnya. Jalan Nabi dan para sahabatnya. Jagalah sholatnya, bertauhidlah yang benar. Yang Nabi suruh itu lakukan, yang Nabi larang itu tinggalkan. Namun banyak orang melanggar itu. Yang disuruh aja nggak tuntas, malah buat-buat yang lainnya. Yang dilarang pun dia langgar, lalu dia minta amalan ke surga, mustahil. Bagaimana dia bisa ke surga? Ya, bagaimana dia bisa ke surga? Maka mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah wahyu, sebuah wahyu. Adapun mimpi orang-orang di zaman kita maka tidak. Ya, jika hal itu terkait syariat, ya, terkait amal-amal perbuatan, ya, maka mimpi itu bisa jadi dari setan, hanya bunga-bunga tidur, dan tidak boleh diamalkan oleh orang tersebut sebagai sebuah syariat. Maka batallah ajaran orang-orang yang dibangun di atas mimpi-mimpi yang tidaklah betul dan mengabaikan syariat Allah Subhanahu wa taala dan cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mulia, orang-orang yang dijamin surga di zaman itu. Maka orang itu berpaling dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, faedah yang ketiga atau yang berikutnya, bahwa berdakwah itu mengajak umat kepada manusia adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah, tidak memandang banyak yang ikut, sedikit yang ikut, tidak. Karena disebutkan di sini Nabi bertemu ada seorang nabi yang nggak punya pengikut sama sekali, namun dia tidak resign dari nabi, dari kenabian. Maaf ya Allah, saya gagal jadi nabi, saya tolong dihentikan sebagai, nggak ada. Tetap berdakwah sampai mati, berdakwah sebagai rasul, sebagai nabi utusan Allah, tetap jalankan dakwah. Ada yang pengikutnya 2 orang, nggak berhenti menjadi nabi, berdakwah terus mengajak manusia kepada kebaikan. Pengikut 3 orang, nggak kecewa, nggak bersedih hati, sampaikan kebenaran itu. Ya, ada atau tidak ada yang menerimanya. Pahit dia, iya pahit, memang kebenaran itu pahit, kebaikan itu pahit, terkadang nggak sama dengan harapan banyaknya orang. Ya, kita sampaikan ajaran yang benar akan tauhid, akan akidah, banyak yang tersinggung, banyak yang marah. Kita sampaikan ajaran sunnah, sampaikan kebenaran, banyak yang kecewa, banyak yang marah, nggak sesuai dengan harapan dia, nggak bisa. Kebenaran mutlak pahit pun disampaikan, tetap disampaikan. Nabi, jangan kira Nabi itu dakwahnya mulus. Yang menentangnya pamannya sendiri, pamannya, kerabat karibnya, om-omnya Nabi itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, tidak sepaham dengan Nabi. Namun Nabi tidak pernah berhenti karena mengatakan, oh nggak enak paman saya menentang saya, lalu saya nggak usah dakwah, berhenti. Tidak ada hentinya berdakwah sampai mati. Nabi berdakwah sekalipun dihalangi dengan pedang, peperangan, tidak berhenti. Abu Lahab menentang Nabi dengan istrinya. Bayangkan paman kita menghalangi kita dakwah, mungkin orang kita mengatakan ya sudahlah, ya berhenti saja, nggak enak sama paman.
Ya, berbeda dengan paman, nggak usah dakwah lah, tidak, nggak ada kata henti dalam menyampaikan kebenaran. Jika itu perbuatan syirik, sampaikan itu syirik. Ya, jika itu adalah kebaikan, katakan itu kebaikan. Jika itu adalah perbuatan yang dia bertentangan dengan ajaran Islam, katakan dia perbuatan yang haram, dan seterusnya, dengan cara yang ilmiah, dengan data-data yang jelas, ada referensinya, ada buku-buku ulama yang menjelaskan akan hal tersebut. Jadi demikian. Maka berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, tidak mengikuti alur harapan dan keinginan hawa nafsu masing-masing orang, tidak. Ajak mereka kepada kebenaran. Ya, zaman kita banyak orang yang berkomentar, komentar pun macam-macam. Saya mengajar sebuah komunitas elit, ya, lalu saya mengatakan sholat berjamaah itu wajib di masjid. Kata si bapak, Pak Ustadz, kata dia, dulu kan Nabi mengajak manusia ke masjid itu ya karena sedikit orang Islam, kata dia. Ya, maka Nabi butuh kiranya merajut ukhuwah, ya, agar terlihat banyak orang Islam itu, maka diajak ke masjid. Sekarang sudah banyak orang Islam, sekiranya kita nggak butuh ke masjid di zaman kita, masing-masing saja sudah cukup, kata dia. Ya, ini begitulah harapan manusia. Padahal itu lahir dari kemalasannya dia, lahir dari egoisnya dia, lahir dari kesibukan dunianya dan seterusnya. Siapa yang paling sibuk di dunia ini? Rasulullah dan para sahabatnya. Kondisi menata ekonomi, kondisi mereka pedagang, pengusaha, ayah dari anak-anaknya, suami dari banyak istrinya, tapi sholat itu nggak pernah ditinggalkan. Ke masjid, bangun masjid, sholat, ya, bahkan mengancam orang-orang yang tidak ke masjid untuk dibakar rumahnya, untuk digusur rumahnya dari komplek yang ada karena nggak sholat ke masjid. Itu Rasulullah dan para sahabatnya. Namun di zaman kita hal-hal semacam itu menjadi sesuatu yang dianggap radikal, dianggap sebagai sesuatu yang radikal. Islam, ya, hukum Islam itu pemerintah wajib menegakkan hukum agama. Ya, menegakkan tentang sholat diatur, yang tidak sholat ditegakkan hukum oleh pemerintah. Namun belum ada itu, karena orang kita mengatakan itu urusan agama masing-masing saja, nggak usah diatur pemerintah. Ya, urusan keyakinan masing-masing saja, nggak usah diatur. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatur sholat. Ya, yang tidak sholat, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, dicek, dipanggil pertama kali, diingatkan untuk sholat. Yang kemudian setelah diingatkan nggak sholat juga, kedua kali dipanggil sholat. Ya, ketiga nggak sholat juga, maka pemerintah memenggal orang itu, vonis ketuk palu, orang ini sudah melanggar, tidak sholat, maka orang ini dihukum mati dalam Islam. Inilah Al-Quran fikih demikian. Ya, tiga ulama kita, Malik, Syafi'i, Ahmad, berpendapat orang yang tidak sholat oleh pemerintah itu ditegakkan hukum pancung. Ini dalam agama kita sebenarnya. Namun kita lah orang-orang yang mengingkari, oh keras ya, radikal banget ya, kok ekstrim sekali ya, kok kayaknya bertentang dengan hak asasi manusia dan seterusnya. Itulah bahasa orang-orang kita. Padahal itulah ajaran Islam. Itulah ajaran Islam, ya, demikian. Karena Nabi mengatakan perbedaan kami dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat, dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jadi demikian terkadang, bahwa tidak memandang siapa dan di mana, sampaikan kebenaran itu. Ya, sampaikan sebuah kebenaran dengan dalilnya secara ilmiah dan seterusnya. Kemudian diantara faedah daripada hadis ini, bahwa inti dari 4 sifat yang ada adalah tauhid. Ya, bergantung hanya kepada Allah. Artinya yang menyembuhkan itu yakini Allah semata, Allah yang menyembuhkan kita. Ya, maka nggak butuh bertawakal kepada orang-orang, bersandar kepada manusia. Ya, namun boleh ikhtiar. Maka dibahas oleh para ulama kita. Lalu bagaimana hukum berobat? Kata mereka, boleh nggak berobat? Sebagian ulama kita mengatakan makruh berobat itu, langsung minta kesembuhan dari Allah. Menurut sebagian ulama kita, ya, karena menyangkut di sini pengobatan, yastarqun, minta obat, berobat dengan cara minta ruqyah. Ya, ini pandangan sebagian ulama.
Namun yang tepat, karena Nabi berobat, disebutkan dalam Al-Quran, madu itu ada obat di dalamnya, minyak zaitun itu obat, habatus soda itu obat, berbekam itu obat, ya, di dalam agama kita. Maka berarti boleh. Yang menjadi catatannya, jangan tawakal kepada obat. Jangan katakan, saya kalau tidak ke dokter fulan saya nggak cocok. Murni meyakini dokter fulan lah penyembuh dia, jatuhlah dia ke dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Hati-hati kita, hati-hati kita berbicara, berucap, meyakini sesuatu dan kita lupa Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya kita sudah jatuh di dalam pelanggaran agama kita. Karena Allah tidak putus dengan kita, selalu diawasinya, kesehatannya, rezekinya, dunianya, masa depannya dan seterusnya di tangan Allah. Lalu kenapa kita mengatakan bahwa kesembuhan di tangan dokter fulan, yang lainnya tidak sembuh dan semisal itu? Ya, nah ini jadi ketinggian tauhid yang membuat kita mengesahkan Allah semata dalam kebergantungan, dalam tawakal, dalam harap cinta. Inilah inti daripada ajaran Islam yang membuat orang itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sampai-sampai dia tidak terlalu bergantung kepada siapapun dalam kehidupan ini, kepada Allah semata. Namun jika dia benar kebergantungannya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kehidupan dia. Allah yang memudahkan urusan dia. Dia tidak minta, Allah mendatangkan orang-orang yang baik untuk dia dalam kesehatannya, dalam rezekinya, dalam kehidupan dia. Buktinya mereka juga hidup, Nabi dan para sahabatnya bahagia dengan kondisi yang ada di zaman itu. Mereka adalah orang yang paling bahagia. Mereka adalah orang pemilik surga, orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang mereka miliki tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelanjutan hadis ini disebutkan bahwa ketika Nabi setelah menyebutkan tentang 4 kriteria dari 70.000 manusia yang masuk surga itu tanpa hisab, tanpa azab, faqama Ukasha bin Mihsan, bangkitlah salah seorang sahabat bernama Ukasha bin Mihsan. Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum ya Rasulullah, tolong mohonlah kepada Allah agar aku masuk di dalam golongan atau dimasukkan ke grup orang-orang itu ya Rasulullah, 70.000 masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mengatakan, anta minhum, kalau begitu iya, kamu masuk dalam 70.000 ini. Ini termasuk sebuah persaksian, rekomendasi kepada sahabat Ukasha bin Mihsan, dia ahli surga. Ukasha bin Mihsan, karena dia minta kepada Rasulullah. Summa qama rajulun akhar, setelah itu Ukasha minta, datang lagi yang lainnya minta juga, ya Rasulullah saya juga ingin. Maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, maaf kamu masbuk, Ukasha lebih dulu minta kepada saya, maka sudah tertutup. Ya, nah, ini kata ulama kita, tidak berarti sahabat yang kedua yang minta nggak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nabi ingin mendidik mereka, jangan berharap dengan cara semacam itu, ya. Namun berusaha untuk beribadah dengan cara yang benar, perbaiki iman, penyandaran akan ketauhidan kepada Allah diperbaiki dan seterusnya. Karena ya kalau dibiarkan yang ini juga didoakan, yang ini juga didoakan, maka Nabi tahu tentang kondisi para sahabatnya, yang ini malas ibadah, yang itu malas, maka Nabi berikan hukuman yang layak bagi mereka. Ukasha layak di ahli taat, ahli ibadah, ahli tawakal, cocok masuk ke dalam 70.000 golongan ini. Yang lain mungkin belum sampai pada derajat Ukasha, maka Nabi tidak berikan izin untuk dimasukkan ke dalam 70.000 orang tersebut. Ya, artinya maka faedah juga di sini kita katakan bahwa ada orang-orang yang dijamin surga dalam agama kita itu berdasarkan kepada hadis, kepada nas yang ada. Nggak boleh kita mengatakan fulan ahli surga, dia padahal kita nggak tahu, nggak ada dalilnya, ini haram. Sebagaimana kita juga mengatakan fulan ahli neraka, nggak boleh. Makanya menjadi akidah Ahlus Sunnah mempersaksikan orang tertentu, person di dalam Islam ini sebagai ahli surga atau ahli neraka, itu nggak boleh, kecuali ada dalil yang menerangkan akan hal itu. Dari sini ulama kita mengkritik
kita sering mengucapkan almarhum. Apa arti almarhum kepada orang yang wafat? Almarhum kan bahasa Arab, artinya apa? Sudah pasti dirahmati Allah. Ulama kita mengatakan nggak boleh mengucapkan almarhum kepada yang sudah wafat. Bahkan kebablasan sebagian masyarakat kita, diucapkan almarhum kepada orang kafir yang wafat pun almarhum. Bagaimana Allah rahmati dia kafir? Nggak boleh mendoakan orang kafir itu yang sudah wafat. Yang hidup boleh. Maka baiknya kata mereka dihindari kata almarhum itu. Ya, karena almarhum bahasa Arab yang artinya sudah pasti dapat rahmat dan masuk surga. Terkadang ini catatan bagi kita yang kadang mengumumkan kematian di mana-mana. Apa kata orang yang mengumumkan? Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Siapa yang jamin dia tenang dan rahmat Allah? Telah berpulang ke rahmatullah, ke dalam rahmat Allah dengan tenang. Ya, ini kurang bagus. Namun yang tepat doakan saja dengan mengatakan rahimahullah. Ini pendapat pertama ya. Dilarangnya mengucapkan almarhum karena dia dalam bahasa Arab bermakna ada alif lam di situ ya. Almarhum, alif lam ini dalam bahasa Arab itu punya peran penting sehingga dia sesuatu yang sudah pasti dicapai oleh orang wafat berupa apa? Rahmat Allah, maka nggak boleh diucapkan itu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa dilihat maksud dan tujuannya. Jika maksudnya dia berdoa semoga dia dirahmati, maka ini boleh, kata sebagian ulama kita. Ya, jika maksudnya dia doa almarhum orang tua saya, dia bilang dulu almarhum orang tua saya pernah berwasiat ini dan itu. Kata almarhum di sana maksud dia adalah doa, maka nggak masalah. Namun jangan diyakini sebagai sebuah kepastian dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat kedua, ya. Dan mungkin saja ada pendapat ketiga, ya, yaitu dibolehkan saja. Kenapa? Karena almarhum dalam bahasa Indonesia artinya apa? Orang yang sudah mati, itu almarhum. Dalam bahasa orang Indonesia, jika orang tak ditanya, ya, di mana fulan? Sudah almarhum. Artinya sudah mati, sudah mati. Ya, namun yang terbaik hindari itu. Karena terkadang kita komunikasi bukan hanya dengan sesama lokal, mungkin dengan orang Arab. Orang Arab pahamnya almarhum kan apa? Karena itu bahasa Arab, artinya sudah pasti mendapatkan rahmat. Ya, maka dia datang ke Indonesia, lalu dia tanya, mana ayahmu? Sudah almarhum. Mana kakekmu? Almarhum. Masya Allah, semuanya ahli surga menurut orang Arab itu. Karena almarhum artinya sudah mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang Indonesia rata-rata semuanya masuk surga karena almarhum bahasanya. Ini dia. Maka yang tepat itu adalah kalau kita ucapkan, oke lah, kita boleh mengucapkan itu, cuman jangan catatan ya, sebaiknya niatkan doa saja. Jangan pastikan. Memastikan itu adalah kesalahan. Karena memastikan orang masuk surga atau masuk neraka hak mutlak Allah dan Rasulnya. Gak boleh. Ada di zaman Rasulullah dua orang teman sejawat, sahabat karib, satu taat, satu ahli maksiat. Yang taat mengatakan ayo sholat, yang maksiat nanti saja. Yang taat terus mengajak sampai dia bosan, jenuh mengajak. Apa kata dia? Demi Allah kamu di neraka. Maka Allah murka kepada orang itu. Allah murka kepada dia. Siapa yang mendahului Allah dalam surga neraka itu? Maka sekarang Allah balik, kamu ke neraka, yang itu ke surga. Ya, karena mungkin kata ulama kita yang tidak taat tadi ada modal dalam hati dia. Maka kita nggak boleh menutup pintu rahmat Allah, menutup pintu maaf Allah kepada manusia. Kita paling maksimal kita doakan dia. Ya, jangan kutuk dia, maka kita doakan dia untuk taat dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berbicara surga neraka. Beda dengan kondisi kita mengatakan akan diancam neraka orang yang tidak sholat, itu sah, itu boleh. Ya, sehingga nggak pantas ada orang balas kita kayak dia sudah ke surga aja, kayak sudah ke neraka aja, sok suci. Ini salah lagi. Padahal maksud orang itu apa? Mengingatkan. Ada hadis, ada ayat mengancam orang yang tidak sholat itu masuk neraka sakar. Allah mengatakan, ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin.
Orang-orang penghuni neraka sakar mengatakan, ia berdebat, berdialog dengan penghuni surga. Penghuni surga bertanya, apa yang membuat kalian masuk ke neraka sakar? Orang-orang penghuni neraka sakar mengatakan, kami nggak sholat. Maka seorang mubalik itu menyampaikan itu sebagai peringatan, itu sah-sah saja. Adapun orang yang menerimanya nggak boleh mengatakan kayak situ pernah ke surga saja, kayak situ pernah ke neraka saja, sehingga dia mengklaim. Belum, dia nggak mengklaim, dia hanya mengajak Anda. Terkadang disalah tangkapkan oleh sebagian masyarakat kita. Ajakan dilihatnya sebagai sebuah hukuman dan sok suci. Dia sok suci, yang ini sok kotor. Tidak, bukan. Ini dalam konteks ajakan dan seruan. Ya, ajakan dan seruan saja, maka itu hendaklah diperhatikan. Baik, jadi Nabi SAW punya sahabat yang sudah dijamin surga. Di antaranya siapa lagi? Bilal bin Abi Rabah. Bilal ini kata Nabi, suara sendalnya sudah di surga dia. Kenapa? Amalannya luar biasa. Dia selalu berwudu. Setelah dia jika berhadas, dia berwudu. Setelah wudu dia sholat 2 rakaat sunnah wudu, namanya luar biasa. Ya, ada lagi sahabat yang lainnya dimandikan malaikat ketika dia mati dalam perang, tidak sempat mandi junub. Dia adalah pengantin baru, haniman dia, sedang berbulan madu. Maka Nabi mengumumkan perang, dia baru selesai berhubungan intim dengan istrinya tersebut. Nabi mengumumkan perang, maka dia pun berangkat segera. Lalu dia wafat di medan tempur itu, nggak sempat mandi junub. Apa kata Nabi? Malaikat memandikan dia. Artinya dia penghuni surga. Ada lagi yang Nabi sebutkan bahwa Khadijah, Aisyah di surga dan seterusnya. 10 para sahabat Nabi, ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan juga 6 sahabat yang lainnya dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang yang mendapatkan kepastian masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ada yang dipastikan masuk neraka seperti Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, Allah turunkan satu ayat secara sempurna tentang dia bersama istrinya. Abu Lahab dengan Ummu Jamil istrinya, dia dipastikan masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang lainnya, Ubay bin Khalaf, ada lagi Fir'aun, ada lagi Qarun, yang ditegaskan oleh ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang memang mereka itu pasti di dalam neraka. Selain mereka, kita nggak boleh memastikan orang di neraka atau di surga, sekalipun ya dia zahirnya di dunia orang kafir. Ya, kita mengatakan apa? Fulan akan pasti masuk neraka, nggak boleh. Kenapa? Dia masih hidup. Kita nggak tahu akhir hayat dia nanti. Maka yang hidup jangan kita vonis menjadi ahli neraka. Ya, secara umum boleh nggak mengatakan orang kafir di neraka? Boleh. Mukmin di surga boleh secara umum. Secara spesifik nggak boleh memastikan orang di surga di neraka. Ya, demikian. Yang masih hidup nggak boleh dipastikan ke dalam surga atau juga dipastikan ke dalam neraka tanpa dalil. Demikian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekian dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat kepada semuanya. Jika ada soal, hal-hal yang kurang jelas dari apa yang disampaikan, tafadhal untuk ditanyakan. Wallahu taala a'lam bissawab.